Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa King Arthur Channel. Berjumpa lagi dengan kami dalam program Blak-Blakan. Baik, pada malam hari ini kita akan mewawancarai tokoh pemuda Kabupaten Banyuasin yang kiprahnya sudah sangat luar biasa, di mana beliau ini merupakan salah satu ketua organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang empati sosial, yaitu Gerakan Cinta Rakyat atau yang lebih familiar kita kenal dengan Gencar. Beliau adalah Ketua Gencar Kabupaten Banyuasin, yaitu Bung Julfikar Alibuto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bung Julfikar. Baik, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Aduh, luar biasa ini diundang sama Pak Budi Wahyu Kurniawan. Nunggu waktunya luar biasa nih sibuk Bung Julfikar ini. Yang tempatnya sangat luar biasa. Ini merupakan suatu kehormatan. Terima kasih Pak Budi. Oke, Bung Julfikar. Jadi kan Gencar ini Ya, di Banyuasin saya pikir sudah menjadi fenomena yang sangat luar biasa karena kiprah Gencar ini begitu luar biasa efeknya di tengah-tengah masyarakat. Bisa bercerita sedikit bagaimana asal muasal atau kronologi pertama kali berdirinya Gencar di Kabupaten Banyuasin dan visi misi apa Gencar ini berdiri di Kabupaten Banyuasin? ya baik. Jadi sekitar 1 tahun yang lewat, tepatnya tanggal 24 bulan April, kita berkomunikasi bersama para senior yang ada di Dewan Pimpinan Wilayah dan juga Dewan Pimpinan Pusat. Ya. Kita bersama Sekjen Bung Heri Julianto pada waktu itu. Ya, Heri Julianto ini merupakan salah satu tokoh pemuda juga di Banyuasin. Ya betul. Ya, beliau juga saya pikir namanya sudah tidak asing lagi di Kabupaten Banyuasin. Heri Julianto yang kalau tidak salah lebih dikenal dengan nama Heri Nick. Ya, Heri Nick. Heri Ya. Nick. Jadi beliau Sekjen jabatannya di Gencar. Sekjen di Ya. DPC Gencar Banyuasin. Jadi Oke. pada waktu itu komunikasi bersama Bung Charma, Ketum DPP Gencar. Dan Banyuasin pada waktu itu memang belum ada dibanding kabupaten-kabupaten lain. Belum terbentuk sama sekali. Belum waktu terbentuk itu. sama Ya. sekali. Nah, ketika itu Bung Charma menyampaikan pada kami bahwa visi dan misi Gencar, track record Gencar seperti apa. Nah, akhirnya kita diskusi bersama beberapa teman-teman pada waktu itu, dan saksi kunci pada waktu itu Go Kopi. Go Kopi. Ya, Go Kopi. Tempat pertama kali Ya, betul. mendiskusikan untuk berdirinya Gencar di Kabupaten Betul, Banyuasin. pada waktu itu. Jadi kita sepakat bersama beberapa teman-teman pada waktu itu untuk membentuk DPC Gencar di Kabupaten Banyuasin. Kabupaten Banyuasin. Kalau tidak salah tanggal 24 April 2021. 21. Artinya 24 April 2021. Sekarang 2022 udah lebih setahun. Betul, sudah lebih 1 tahun. Dengan berjalannya waktu 1 tahun ini, banyak teman-teman Gencar ini melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang saya pikir selama ini organisasi lain mungkin bukan tidak terpikir, Betul. tapi mungkin memang teman-teman Gencar masuk ke pelosok, terus termasuk juga menyantuni anak-anak yatim, membantu orang-orang sakit yang selama ini. Nah, untuk membantu orang-orang tersebut, baik itu orang sakit, anak-anak yatim, ada kriteria khusus nggak yang memang saya pikir ada ditetapkan oleh aturan-aturan teman-teman Gencar? Betul. Jadi begini Pak Budi, Gencar ini kan ormas yang lebih ke berempati sosial. Empati sosial, betul. Nah, pada waktu itu pergerakan pertama kita di Kecamatan Betung, di Kecamatan Betung, Desa Sukamulia pada waktu Sukamulia, itu ya. kita rusuh pertama kali. Kita mengumpulkan 20 anak yatim, terus ada 20 orang-orang jompo waktu itu. Terus janda-janda yang sudah berumur, kita bagi sembako, kita santuni anak-anak yatim. Mulai kita, karena kan sekarang ini memang kita harus bersentuhan dekat bersama media sosial. Ya. Waktu itu kita post di media sosial di beberapa grup yang ada di Kabupaten Banyuasin.
tujuan kita pada waktu itu bersama teman-teman pengurus Gencar bukan berarti ria, berbuat kebaikan pengen diketahui oleh khalayak, bukan, tapi kita lebih untuk mengetuk para pejabat, orang-orang kaya, orang-orang yang punya harta lebih, para dermawan lah, para dermawan, betul, supaya giat berbakti sosial. Karena di Gencar ini kita kadang-kadang tidak mempunyai anggaran pasti. Bersama teman-teman rembukan swadaya, kumpulan, terus terkumpul dari swadaya teman-teman, kita beli sembako. Dari situ awal mulanya mulai dari para pejabat di Banyuasin, orang-orang kaya, mulai berkomunikasi bersama kita. Yuk turun sama-sama. Ada yang mau menyisipkan sedikit harta mereka buat sebagai rezeki mereka untuk dibagikan ke orang-orang yang layak untuk menerima. Gitu, Pak Budi. Nah, kegiatan ini kan sifatnya spontanitas atau memang direncanakan? Misalnya kan sering nih ada diupload di media sosial, entah itu orang sakit atau orang tidak mampu, yang sering di media sosial. Nah, ketika teman-teman Gencar misalnya melihat contoh misalnya ada orang tua yang memang sudah renta, yang tidak mampu, dia tidak punya keluarga. Nah, ketika teman-teman Gencar melihat itu, langsung spontanitas hari itu, atau teman-teman Gencar mengumpulkan donasi dari para relawan, dari para orang-orang yang sering membantu selama ini, atau gimana? Jadi kita kan itu tadi yang saya bicarakan dari awal tadi. Jadi karena kita mempunyai media sosial resmi Gencar, yang pertama IG, Facebook, betul. Nah, jadi request itu kadang-kadang datangnya dari Facebook. Ini ada warga yang mempunyai penyakit menahun, yang keterbatasan biaya untuk rumah sakit segala macam, tidak mempunyai BPJS segala macam. Bukan berarti pemerintah tidak mempunyai perhatian, bukan. Cuman terkadang kan tangan pemerintah tidak sampai, pendengaran, penglihatan pemerintah kan yang namanya manusia terbatas. Nah, jadi di sini yang tercecer-cecer ini kami berpikir inilah momentum kita untuk membantu pemerintah, terkhusus pemerintah Kabupaten Banyuasin, untuk memperhatikan mereka. Makanya pada waktu itu kita berkomunikasi sama Pak Bupati, sama pejabat-pejabat di Banyuasin, terutama dinas sosial, dinas kesehatan, di rumah sakit RSUD Banyuasin, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi, dan alhamdulillah responnya sangat baik. Mereka membuka akses seluas-luasnya, sehingga kalau kita bawa pasien yang sakit menahun, tidak berpikir ini mempunyai BPJS, KKP, enggak. Yang terpenting dirawat dulu, difasilitasi dulu. Masalah yang lain-lainnya nanti disusul di kemudian hari. Nah, sejauh ini Bung Zulfikar, sudah banyaklah masyarakat yang terbantu dengan gerak cepat teman-teman Gencar yang spontanitas ketika melihat kesulitan masyarakat. Sejauh ini kendala yang dihadapi teman-teman Gencar, misalnya ketemu orang-orang yang perlu bantuan atau perlu pertolongan pada saat itu juga, ada tidak kendala-kendala yang dihadapi teman-teman Gencar yang memang ketika menghadapi kendala itu teman-teman Gencar mentok untuk membantu mereka? Jadi begini Pak Budi, kita ini yang namanya manusia itu pasti mempunyai keterbatasan, yang tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita lengkapi, walaupun kita mempunyai kelebihan. Benar. Jadi kalau masalah kesulitan dan keterbatasan itu jelas pasti ada. Pertama kan Banyuasin ini medannya luas, betul. Banyuasin dan luas. Request itu terkadang datangnya dari ujung Banyuasin, dari perbatasan Banyuasin bersama kabupaten lain. Terkadang komunikasi saja kan susah. Nah. Kita terkendala sinyal. Kita juga mau roadshow ke titik di mana kita mendapat informasi ada warga yang sakit, di mana ada warga yang membutuhkan bantuan. Kalau cuacanya kurang memungkinkan, terkadang kita tidak bisa bersentuh langsung di sana. Makanya kita bersama teman-teman, kita koordinasi lagi dan komunikasi jelas bersama DPW dan DPP. Gimana nih kalau kami membentuk, kalau di kabupaten
DPC Kabupaten DPC, kami pengen melebarkan sayap bagi teman-teman yang berminat untuk ikut dalam kegiatan organisasi masyarakat yang sifatnya bakti sosial, membentuk PAC. Oh, berarti tingkat level kabupaten, di bawahnya ada lagi level kecamatan. PAC. Nah, sejauh ini dari Banjarmasin kan terdiri dari 21 kecamatan. Betul. Nah, Gencar sudah membentuk berapa PAC di Kabupaten Banjarmasin? Kalau request yang sudah masuk itu yang sudah masuk sama kita di sekretariat itu 13 kecamatan, tapi yang baru selesai kita lantik dan dikukuhkan itu 1 kecamatan. Dan insya Allah kalau tidak berubah jadwalnya di dalam Desember, pertengahan November dan Desember ini ada 2 kecamatan lagi akan kita lantik gitu. Yang akan segera dikukuhkan. Segera kita kukuhkan. Artinya nanti bukan tidak mungkin di seluruh kecamatan di Kabupaten Banjarmasin ada perwakilan Gencar di level kecamatan. Siap. Memang target kita di seluruh kecamatan. Di Januari minimal 10 kecamatan sudah kelar untuk kita latih dan kita kukuhkan. Dan alhamdulillah Pak Budi, respon teman-teman di kecamatan luar biasa. Luar biasa, benar. Ya, terima kasih, alhamdulillah. Karena ini memang kegiatannya pure murni empati sosial. Murni empati sosial. Artinya ini Gencar ini tidak ditunggangi oleh salah satu partai politik, kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Ya. Nah, jadi begini Pak Budi, di dalam Gencar ini banyak tergabung dalam berbagai macam. Kalau dari teman-teman partai politik, hampir seluruh partai politik yang aktif di Kabupaten Banjarmasin bergabung di Gencar. Jadi Gencar itu diwarna apa saja dan tidak berwarna apa saja. Jadi kita membuka akses seluas-luasnya bagi teman-teman yang terpenting berempati sosial. Dan mereka punya apa? Maksudnya punya hati nurani untuk membantu masyarakat. Betul, artinya kan Gencar ini kan banyak selama ini ada berdiri ormas misalnya. Ormas yang ujung-ujungnya nanti jadi partai politik. Terus ada juga ormas misalnya. Ormas, saya sudah tidak usah sebutkan namanya. Ormas atau OKP lah kan. Ya, ketika mereka sudah besar, ini dijadikan kendaraan atau bahasa orang itu ini dijual ke salah satu figur misalnya. Karena ini kan kita tidak untuk kemungkinan. Ini kan sudah memasuki tahun politik. Betul. Nanti di 2024 ada pileg, ada pilkada, ada pilpres. Nah, kira-kira Gencar untuk berbicara menghadapi tahun politik. Gencar tetap berdiri di relnya netral atau nanti gimana Gencar? Jadi sesuai dengan komitmen awal. Jadi ya Gencar tetap berdiri sebagai Gencar yang tidak apa ya? Tidak berkiblat ke salah satu entah itu partai politik atau salah satu calon gitu. Salah satu kandidat calon untuk di pilkada atau pilgub. Tidak, Gencar tetap berkomitmen bahwa ya Gencar tetap Gencar. Gitu Pak Budi. Artinya Gencar bisa masuk ke partai manapun, bisa masuk ke organisasi manapun. Oke, luar biasa Gencar. Karena memang seperti tadi yang Bung Julpikar katakan di awal, pemerintah khususnya Kabupaten Banjarmasin ini kan luas daerahnya kan, ada daerah daratan dan perairan dan daratan. Artinya tidak semua kesulitan masyarakat itu pemerintah tahu. Nah, saya pikir Gencar selama ini sudah sangat luar biasa membantu pemerintah. Nah, sejauh ini support pemerintah khususnya Kabupaten Banjarmasin di dalam membantu teman-teman Gencar untuk membantu berempati sosial ke masyarakat, sejauh apa peranan pemerintah Kabupaten Banjarmasin? Jadi begini Pak Budi. Jadi sejauh dari mulai kita dilantik dan dikukuhkan pada waktu itu sampai saat ini, yang pertama respon pemerintah Kabupaten Banjarmasin, terutama Pak Bupati dalam hal ini sebagai pemangku dan penentu kebijakan di kabupaten. Dan alhamdulillah itu tadi beliau membuka akses seluas-luasnya. Kami juga tidak meminta neko-neko Pak Budi. Cuman kami meminta untuk membuka akses ke beberapa OPD yang sifatnya bersentuhan dengan masyarakat. Ketika kami mempunyai kepentingan untuk membantu masyarakat, tidak dipersulit. Karena ya alhamdulillah Pak Bupati juga orangnya luar biasa Pak Budi. Welcome Pak Bupati. Dan memang beliau juga mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Karena kita tahu kan Pak Bupati ini orangnya latar belakangnya kan dari memang
terlahir dari anak desa, anak petani, otomatis beliau tahu bagaimana sulitnya masyarakat yang mungkin selama ini tidak terlayani oleh entah itu pelayanan kesehatan, pelayanan sosial gitu kan. Nah, misalnya nanti ada misalnya salah satu masyarakat nih di tengah malam lah misalnya malam, sementara kondisinya jauh, pas saat itu dia butuh bantuan, artinya kan urgent. Nah, teman-teman Gencar menghadapi kendala yang seperti ini, sementara kan kita tahu Banyuasin luas. Untuk menghadapi kendala seperti ini, teman-teman Gencar apa solusinya? Nah, jadi untuk menghadapi persoalan ini? Ya betul Pak Budi. Jadi seperti kejadian kami punya pengalaman di Jurutaru waktu itu ada pasien. Jurutaru itu daerah paling luar Kabupaten Banyuasin. Ya. Itu udah perbatasan organ Komplek Ilir. Nah, ya jauh. Jadi kami punya pengalaman pada waktu itu urgen sama seperti Pak Budi bilang tadi. Jadi dan harus ditolong seketika itu. Harus saat itu juga. Harus saat itu juga karena memang urgen. Jadi sembari kami mengkondisikan di rumah sakit RSUD Banyuasin, betul. Kita kontak-kontak kepala desa. Oh. Jadi dan alhamdulillah Bapak Kepala Desa juga cepat tanggap dalam artinya hal ini. Gencar dalam hal ini juga hadir di tengah-tengah masyarakat dan diketahui oleh kepala desa. Itu kepala desa, lurah, ya betul, Pak Camat juga. Jadi langsung pasien dibawa oleh kepala desa, kita jemput di dermaga speedboat di bawah jembatan. Malam itu juga. Langsung kita bawa ke RSUD Banyuasin dan langsung mendapat perawatan. Alhamdulillah. Dan sekarang pasiennya? Sekarang pasiennya total sembuh dan anak tersebut sudah bekerja di salah satu perusahaan dan menjadi keluarga besar Gencar. Ketika kita main ke Jurutaru dan disambut luar biasa oleh keluarga kita. Artinya di samping membantu masyarakat, membantu orang, juga teman-teman Gencar mungkin mendapatkan imbalan pahala dari Allah lah. Ya, gitu. Karena nanti ya balasan manusia kan terbatas, tapi balasan dari Allah saya pikir balasannya tidak terbatas. Yang terpenting berbuat. Nah terus Bung Julfikar, sejauh ini hampir 1 tahun Gencar berdiri di Kabupaten Banyuasin. Ada pasien mungkin atau masyarakat yang butuh bantuan yang paling sulit yang teman-teman Gencar apa kira-kira? Yang paling sulit itu ada orang sakit. Yang paling sulit dan paling menyedihkan itu sakitnya urgen tadi itu. Dia tinggal di pelosok desa, di salah satu desa dan kecamatan di Kabupaten Banyuasin. Akses ke sana sulit, susah dijangkau. Itu tadi jalan maupun by phone sinyal tidak ada. Sinyal tidak ada. Tapi karena mereka di sana bisa mengontak kita dan kita susah. Karena mungkin di sana mereka ada titik-titik tertentu, ada sinyal. Setelah dia komunikasi sama tim kawan-kawan kita, Gencar, nyambung. Beberapa menit kemudian kita telepon lagi nih. Apa yang harus kami persiapkan? Betul. Nggak masuk itu Pak Budi. Jadi itu terlalu sulit itu. Jadi saya juga berharap kepada pemerintah Banyuasin sebagai masukan dan saran, dan kalau bisa sinyal atau apa itu bahasa dan istilahnya apa ya? Daerah blank spot yang memang sama sekali tidak ada sinyal. Ya, salah satunya itu tadi kebutuhan kalau yang sifatnya urgent seperti kendala yang sulit. Nah, terus berbicara masalah Gencar, Pak Bung Julfikar. Ada kriteria khusus nggak misalnya untuk bergabung dengan Gencar ini? Oh tidak. Jadi kita membuka akses dan welcome bagi teman-teman. Tapi itu tadi di ormas ini bukan ladang untuk kita mencari uang. Betul. Mengalir saja begitu. Jadi tidak ada kriteria apapun, yang terpenting dia mau bersama-sama, yuk kita ini program Gencar, kita roadshow, kita gimana ini membantu yang itu tadi yang belum terpikir, belum terlihat segala macam oleh pemerintah. Kalau mau yuk kita gabung, atau itu tadi kita tidak mempunyai kriteria loh orangnya harus seperti ini dan begini tidak. Jadi kalau dia mempunyai hati empati sosial, tidak dijadikan ini untuk ladang yang bukan segala macam yang di luar dari visi dan misi kita, ya silakan. Luar biasa guys. Sejauh ini
Pak Julfikar, yang terdata untuk anggota Gencar ini berapa orang di Kabupaten Banjarmasin? Jadi di Banyuasin kalau untuk pengurus DPC itu 42 orang. Ini pengurus inti. Pengurus inti di DPC terdiri dari beberapa divisi kesehatan segala macam. Sama di kecamatan juga seperti halnya struktur pengurusan di DPC. Sama seperti di kabupaten. Dan alhamdulillah di Kecamatan Mangkahartijaya kita sudah membentuk komunitas Gencar. Jadi satu desa itu Pak Budi kita ambil 10 orang komunitas. Jadi di salah satu kecamatan Mangkahartijaya itu tiap-tiap desa itu ada komunitas Gencar. Ada komunitas Gencar. Jadi ini kami diskusi, kami bentuk ini supaya itu tadi mempermudah akses dan komunikasi lah kan. Jadi kan ketika misalnya ada kendala di desa tersebut sudah ada perwakilan Gencar di sana. Oke, Bung Julfikar, saya pikir sangat luar biasa Gencar ini, dan kita berharap mudah-mudahan Gencar ini tetap eksis di tengah masyarakat, tetap membantu pemerintah dalam melayani masyarakat, dan saya pikir jangan berhenti untuk terus berbuat baik. Itu yang terpenting. Saya tadi tertarik karena Gencar ini tidak ditunggangi oleh salah satu partai politik, tidak ditunggangi oleh salah satu ormas, tapi memang pure Gencar ini semua bisa bergabung di sini. Dari latar belakang apapun bisa bergabung di sini, dan dari berbagai macam etnis. Oke, Bung Julfikar, terima kasih waktunya. Ya, sama Pak Budi. Saya pikir luar biasa Gencar. Mohon maaf nanti mengganggu waktunya Pak Julfikar. Sama-sama Pak Budi, luar biasa. Saya juga sudah diundang di sini. Kapan-kapan nanti King Arthur bisa ikut ke lapangan, mungkin nanti kalau Gencar bisa turun menyantuni anak yatim, menyantuni orang yang sudah jompo, ataupun bila perlu nanti ketika Gencar membawa pasien ke rumah sakit, nanti kita boleh gabung nanti. Siap Pak Budi. Oke, terima kasih Bung Julfikar. Baik pemirsa, demikian wawancara bincang-bincang kami dengan Bung Julfikar, Ketua Gencar Kabupaten Banyuasin. Dan saya pikir Gencar sangat luar biasa keberadaan mereka di tengah masyarakat, membantu pemerintah yang mungkin memang tangan pemerintah tidak sampai ataupun tidak mampu untuk membantu masyarakat, tidak mampu mengatasi permasalahan yang memang kendala dikatakan Julfikar tadi, mungkin kendala sinyal, kendala jalan, segala macam. Tapi teman-teman Gencar alhamdulillah tetap eksis, dan mudah-mudahan kita berdoa Gencar selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.